Anatomi dan fisiologi manusia. Anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Latin atau Yunani yaitu ana dan tomi. Ana adalah bagian atau memisahkan dan tomi artinya iris atau potongan. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Nah, fisiologi juga berasal dari bahasa Latin atau Yunani yaitu visi dan logos. Visi adalah alam atau cara kerja dan logos adalah ilmu pengetahuan. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal atau pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh. Jadi bisa disimpulkan bahwa anatomi fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh tersebut bekerja. Cabang ilmu anatomi. Cabang ilmu anatomi ada 4. Yang pertama, anatomi makroskopis, yaitu ilmu yang mempelajari susunan alat-alat tubuh dengan dalam memotong dan memisahkan bagian-bagian tubuh tanpa menggunakan alat bantu mikroskop. Yang kedua yaitu anatomi mikroskopis, yaitu ilmu yang mempelajari susunan alat-alat tubuh dengan menggunakan kaca pembesar atau mikroskop. Yang ketiga, anatomi sistemik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tiap-tiap sistem yang terdapat dalam tubuh. Yang terakhir, anatomi regional, yaitu ilmu yang mempelajari anatomi berdasarkan bagian tubuh tertentu. Struktur tubuh manusia. Yang pertama yaitu ada sel. Sel adalah unit struktur dan fungsional dari makhluk hidup. Selanjutnya ada jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel khusus dengan bentuk dan fungsi yang sama. Selanjutnya yaitu ada organ, bagian tubuh atau alat manusia dengan fungsi khusus. Yang terakhir sistem organ, sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi yang lebih kompleks. Sikap anatomi yaitu berdiri tegak, kepala tegak menghadap ke depan, mata memandang lurus ke depan. Kedua anggota gerak atas lurus ke bawah berada di samping badan dengan telapak tangan menghadap ke depan. Kedua anggota gerak bawah lurus dan sejajar, kedua kaki sejajar ke depan. Sistem organ dalam tubuh manusia. Anatomi fisiologi tubuh manusia dalam bentuk sistem organ yang meliputi 12 sistem sebagai berikut. Yang pertama itu ada sistem integumen, selanjutnya sistem skeletal, selanjutnya sistem muskuloskeletal, dan ada sistem persarafan, sistem endokrin, sistem kardiovaskular, sistem limfatik, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem reproduksi pria, dan yang terakhir sistem reproduksi wanita. Berikut ini adalah sistem organ pada tubuh manusia. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem organ mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar, dan keringat, dan produknya atau keringat atau lendir. Yang kedua, sistem skeletal atau rangka. Fungsinya sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Yang ketiga yaitu sistem muskuloskeletal. Adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini yang berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun bisa terganggu. Yang keempat yaitu sistem persarafan. Sistem saraf adalah sistem organ yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dengan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan homeostasis berbagai proses fisiologis tubuh.
Yang kelima yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Hormon ini membantu mengontrol banyak fungsi penting, termasuk kemampuan mengubah kalori menjadi energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi seluruh sel dan organ tubuh. Yang keenam, sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem limfatik adalah jaringan pembuluh, kelenjar getah bening, dan organ penting yang semuanya bekerjasama untuk menjaga kita tetap sehat. Ini adalah bagian penting dari sistem kekebalan tubuh kita, dan sistem kekebalan atau limfatik kita tidak dapat bekerja tanpa yang lain. Yang kedelapan, sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bernapas sebanyak 12-20 kali per menit saat istirahat dan berlangsung secara berkesinambungan. Yang kesembilan, sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengelola makanan. Yang ke-10, sistem perkemihan adalah bagian tubuh yang berguna untuk menyaring limbah dari darah serta mengeluarkannya. Bagian tubuh ini memiliki fungsi yang vital sehingga bisa menimbulkan bahaya saat alami masalah. Yang ke-11, sistem reproduksi pria adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan reproduksi atau berkembang biak pada pria. Pada sistem reproduksi pria terdapat alat reproduksi atau alat kelamin yang memproduksi sel untuk berkembang biak. Yang terakhir yaitu sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita meliputi organ reproduksi, oogenesis, hormon pada wanita, fertilisasi, kehamilan, persalinan, dan laktasi. Organ reproduksi pada wanita dibagi dua, yaitu organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal.